Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Raetno Nano Official. Untuk kali ini saya tidak sendirian, di sini saya ditemani oleh si istri nih. Pembahasan kali ini saya ingin membahas mengenai tujuan hidup, karena saya ingin mengetahui tujuan hidup istri saya itu apa, dan sebaliknya istri saya juga ingin mengetahui tujuan hidup saya itu apa. Sebelum kita masuk ke dalam videonya, bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel Raetno Nano Official, di subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman ya, agar teman-teman kalian mengetahui apa yang kalian tonton. Di sini saya ditemani oleh istri saya. Siapa namanya sih? Mbak Retno. Salam kenal, saya Mbak Retno, istrinya Mas Nano. Ini saya mau tanya ke istri ya. Sebenarnya tujuan uripe sampean ki apa iki? Asline iki. Ya, untuk tujuan hidup masing-masing orang itu berbeda, meskipun kita itu satu pasangan, tapi kadang tidak sependapat, tidak setujuan. Tapi untuk sekarang ini tujuan hidup saya, Kadang ada debatnya ya. ya memang dalam kehidupan rumah tangga itu banyak ketidakcocokan, banyak perselisihan, masalah kecil bisa menjadi besar, banyak sekali problem di dalam rumah tangga. Tapi bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita bisa langgeng untuk menjalaninya, meskipun kadang itu beban itu sangat berat sekali, tapi mau gimana lagi ya, beginilah hidup. Kita tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa. Ada banyak orang yang perlu kita perjuangkan juga. Jadi dalam hidup kita itu tidak hanya memperjuangkan diri kita sendiri, kita juga memikirkan orang lain, contohnya orang tua, anak, dan lain sebagainya. Jadi kalau tujuan hidup saya sekarang ini ya, terutama untuk kebahagiaan keluarga, terutama untuk anak, pendidikan anak selanjutnya harus lebih baik dari saya, dari suami saya, seperti itu. Maka dari itu bagaimana caranya anak saya nanti mendapat masa depan yang lebih baik, mendapat pendidikan yang lebih baik, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, tentunya seperti itu. Kan kalau anak saya memikirkan kebahagiaan anak saya, nanti kan anak saya juga bahagia. Ya memang untuk saat ini fokus saya hanya ke anak, sebenarnya itu untuk anak saja. Tapi sebenarnya mungkin kebahagiaan menurut kalian, menurut pemirsa semuanya itu berbeda-beda. Kadang ada yang punya tujuan hidup untuk membahagiakan orang tua, kadang ingin membahagiakan orang-orang sekitar. Contohnya itu untuk sosial. Ada orang itu tujuan hidupnya untuk bersosial atau suka membantu orang lain. Berarti mungkin saya belum ada jiwa yang ke situ. Maksudnya belum ada jiwa untuk seluas itu. Saya untuk saat ini saya masih berada di titik untuk membahagiakan anak saya. Gitu.
Berarti sesuatu yang sudah direncanakan setiap individu berbeda-beda tentunya ya. Karena tujuan hidupnya sampean kan seperti itu, kalau tujuan hidup saya pun sebenarnya hampir sama seperti istri saya, tapi kan di sisi lain saya sendiri tujuan hidup saya itu terlebih untuk gimana bisa membuat keluarga saya bahagia ya, intinya seperti itu. Lalu bagaimana cara menemukan tujuan hidup itu sendiri? Menurut sampean? Menurut saya untuk menemukan tujuan hidup itu pertama membuat diri kita bahagia dulu. Maksudnya kalau kita happy, kalau kita bahagia, kita tidak dalam tekanan apapun, itu insya Allah orang-orang di sekitar kita juga akan ikut bahagia. Tapi kalau diri kita saja terpuruk, bagaimana dengan orang lain yang mau kita bahagiakan? Jadi utamanya diri kita harus bahagia. Maksudnya dalam diri kita harus bahagia bukan harus yang banyak harta, banyak uang atau dan lain sebagainya. Itu memang penting, materi itu penting, tapi kebahagiaan itu terkadang terlahir bukan dari harta atau apa ya namanya, ya semacam harta benda itu, tapi kadang kebahagiaan itu kenyamanan. Kita itu dibuat nyaman dulu di rumah kita. Berarti bukan hal utama kebahagiaan bukan sebuah materi. Ya tidak dipungkiri, rumah tangga itu adalah nomor satu memang materi. Materi soalnya jujur ya teman-teman ya, kalau saya nggak punya uang, istri saya ngamuk. Ya nggak ngamuk lah. Ya kita cekcok lah, maklum rumah tangga ya, namanya juga udah mempunyai anak kan pasti. Misalnya kalau seorang suami contohnya nggak ada pendapatan atau nggak ada uang, ya nggak bisa dipungkiri, kadangkala di dalam rumah tangga tersebut bisa menjadi pemicu sebuah pertengkaran. Ya awal sih bisa dibilang pertengkaran ringan, tapi lama-lama bisa berujung pertengkaran yang lebih dari ringan. Dalam arti di sini perceraian juga sih. Dan selanjutnya di sini untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, bagaimana caranya supaya kita dapat menemukan tujuan yang paling tepat menurut sampean iki? Berarti dalam arti di sini kita ngebahagiakan orang lain, baru kita bahagiain diri kita sendiri, seperti itu. Kita bahagiakan diri kita sendiri, baru kita membahagiakan orang lain, jangan terbalik. Nah, kalau kita membahagiakan orang lain sedangkan diri kita nggak bahagia, buat apa kan? Emosi saya kalau mulai ini, saya mulai emosi karena suami saya itu gimana ya teman-teman? Biasanya masa kalau iya aku membahagiakan dia dulu sementara aku nggak bahagia, ya nggak mungkin lah. Iya, katanya kan banyak orang ya, sesuatu itu kan perlu perjuangan, iya kan? Maksudnya? Iya, perlu perjuangan. Di sisi lain sebelum kita ngebahagiakan diri kita, seenggaknya kita bisa melihat orang di sekitar kita bahagia gitu. Itu cuma ada di kata-kata mutiara dan tidak berlaku dalam hidup saya ya teman-teman. Hidup saya pasti nyata. Jadi hidup nyata. Untuk membahagiakan orang lain saya harus bahagia dulu. Minimal saya waras dulu, baru saya menjaga kewarasan orang lain. Jadi mungkin saya itu tidak sependapat sama suami saya kalau masalah ini. Mungkin dia terlalu ingin membahagiakan saya sampai itu lupa bahagia sendiri, saya tidak tahu. Cuman begitulah pendapatnya, harus membahagiakan orang lain dulu baru kita bahagia. Tidak bisa kalau saya harus bahagia. Berarti salah satu dari menemukan tujuan hidup itu apa, harus kita menjauhi media sosial, karena di media sosial tersebut kan kadang kita tidak sadar kita mencampuri urusan orang lain, kita ingin tahu urusan orang lain tanpa kita sadari tujuan hidup kita tercampur aduk dengan tujuan hidup orang lain. Nah, menurutnya sampean piye? Kalau menurut saya itu menjauhi media sosial itu bukan yang terbaik, karena ini zaman sudah maju, ini zaman sudah milenial, kita itu harus
terus mengikuti apa yang sudah berkembang di media sosial. Kalau kita meninggalkan, kita menjauhi, nanti gaptek, kita enggak tahu perkembangan zaman itu seperti apa, kita harusnya bagaimana, wawasan itu terus nggak ada. Jadi ya benar itu semua itu dibalikan ke diri kita sendiri. Tergantung bagaimana cara kita mengolah dan mengatur pola pikir kita sendiri. Kalau kita mengolahnya dengan iri dengki, ya memang nanti menciptakannya timbul iri dengki sama kesuksesan orang lain. Tapi kalau kita membuat, oh iya, orang lain aja bisa seperti itu, kenapa aku enggak, kan gitu. Mungkin misalkan ketika kita melihat teman-teman orang di sekitar kita mengupload atau mengunggah kesuksesan mereka, tidak dipungkiri ya, di dalam hati kita pasti kita merasa secara tidak sadar akan fokus kehidupan mereka. Jadi tujuan hidup kita, misalkan kita ingin tujuan hidup kita, contoh yang seperti sampean ngomong ke wau kan, fokus ngebahagiakan diri kita sendiri, baru kita fokus ngebahagiakan orang lain. Terus kita fokus terutama kebahagiaan, apalagi untuk yang berumah tangga, kebahagiaan anak terutama misalkan ya. Kita udah punya planning, kita bertujuan seperti itu hidup kita. Setelah kita terlalu mengikuti arus media sosial saat ini, kan tidak dipungkiri kadang tujuan hidup kita itu bisa berubah. Maka dari itu kan kita harus bisa menghandle diri kita. Main di media sosial itu ada hal negatif dan positifnya. Kita sebagai manusia juga harus bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang enggak. Harus bisa membedakan, saya ini sudah berkeluarga, oh saya ini masih bujang jadi bebas bla 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 bla. Tapi untuk kan sampean kan tanya kan, bagaimana menurut pendapatku? Kalau pendapatku ya kehidupan orang lain itu buat motivasi kita gitu. Orang lain aja bisa seperti itu, bagaimana caranya mengolah diri kita biar bisa sama sukses seperti dia. Tapi kan tidak dipungkiri, namanya juga manusiawi, kadang dalam hati kita walaupun sedikit kita kan ada merasa iri, kok orang itu bisa, kok sedangkan aku gini, kan seperti itu kurang lebih. Nah, untuk awalnya kan memang seperti itu. Terus dari situ kalau orang yang cerdas pasti akan berpikir, dia aja bisa, kenapa aku enggak. Tapi kalau orang itu kurang pintar, kalau orang itu gimana ya, itu pasti iri dan iri yang ada di hatinya gitu. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya enggak masuk aku tuh kalau iri. Ya itu harus jadi motivasi buat kita gitu. Berarti setelah kita mengikuti kehidupan orang lain, dalam arti di situ kita bisa menciptakan sesuatu hal yang baru. Contohnya misalkan orang itu kok bisa seperti ini, bagaimana kita bisa seperti dia dengan cara kita sendiri. Ya betul sekali, itu yang saya maksud. Jadi kalau untuk iri, dengki sama hidup orang lain itu akan menghancurkan diri kita sendiri, karena kita akan terfokus sama keirian dan kedengkian orang. Berarti intinya di sini kita harus belajar dari orang lain jika kita ingin menemukan tujuan hidup kita. Menurut sampean ngono kuwi. Bukannya itu dalam arti di sini kita mengambil hikmah dari orang lain selama kita mengikuti kehidupan orang lain, itu bukannya jenenge kepo ya. Ya bukan lah, karena kita itu hidup berbaur sama masyarakat. Kita kalau nggak mau tahu sama hidup orang itu menurut saya itu munafik ya. Karena kita itu berbaur sama banyak orang, berbaur sama masyarakat, kehidupan kita itu bercampur sama semua orang. Kalau untuk saya tidak kepo sama kehidupan orang lain, itu munafik. Kita aja lihat TV, nonton berita artis ini, padahal kita kan nggak kenal sama artis itu. Tapi kita juga mau tahu kehidupan orang lain. Itu maksudnya di sini bukan kepo ya, bukan. Memang ya begitulah kehidupan yang setiap hari kita jalani. Kita memang harus berbaur sama orang lain. Kita hidup sama banyak orang. Kita ini tidak hidup di hutan. Jadi kalau sedikit-sedikit bilang kepo sama kehidupan orang lain, ya enggak, ya salah itu.
menurut saya. Berarti intinya kita terus berkembang, jangan pernah lelah belajar, sebab hidup terlalu berharga jika hanya kita menghabiskan hal-hal yang tidak bermanfaat. Berarti dalam arti di sini kita mengikuti atau kita ya bisa dibilang Yang dalam dimaksud arti di situ mungkin kepo kan, tapi kan kita kan mengambil manfaat dari mereka, bukan seperti itu ya. Soalnya kan kita misalnya kita belum menemukan tujuan hidup kita, terus kita melihat seseorang di media sosial, di televisi atau dimanapun itu kan, kita melihat orang tersebut antara lain kebahagiaannya atau dalam arti materi ataupun yang lainnya, misalnya materi kurang tapi dia bahagia, di sisi lain materi cukup dia pun bahagia, berarti kita mengambil manfaat dari apa yang kita tonton atau yang dari kita kepoin. tidak seperti itu kalau menurut saya. Di dunia maya itu semua tipu-tipu. Jadi kita itu jangan terfokus sama hidup orang lain. Di depan kamera dia itu bahagia bagaimana. Kan yang diambil kan maaf ya, yang diambil di sini kan pembelajaran dari mereka supaya kita bisa menemukan tujuan hidup kita. Kan dalam arti di sini kita belum mengetahui, contohnya kita belum mengetahui apa tujuan hidup kita, masih bingung tujuan hidupku apa ya kan. Tapi kan nggak harus diambil dari motivasi mereka itu yang di-share di media sosial, bisa aja itu menjerumuskan diri kita. Jadi untuk menemukan apa tujuan hidup kita harus merenungi diri kita, apa yang sekarang sedang kita alami, apa yang terbaik untuk keluarga kita, apa yang terbaik untuk kehidupan kita, itu hanya diri kita yang tahu. Kalau kita bermotivasi dengan di dunia luar, oh hidupku harus seperti ini, harus seperti itu, tidak bisa. Karena itu mungkin kehidupan yang mereka jalani di sana, mereka merasa bahagia, mereka merasa benar, belum tentu benar buat diri kita, belum tentu buat bahagia kan buat kita. Kan tadi kita ngebahas mengenai misalnya bukan dalam arti kita kepo atau bukan dalam arti kita ikut campur dalam kehidupan sosial media, tapi tujuan hidup kuwi kan sakjane punya rencana ya secara bertahap untuk menemukan tujuan hidup yang sesuai. Nah, langkah selanjutnya adalah memecahkan sebuah rencana yang bertahap itu. Saat target yang dicapai belum jelas, maka akan lebih mudah kita mencapainya. Menurut sampean kuwi bagaimana agar kita lebih mudah mencapai target yang kita inginkan, ya terutama kita tujuan hidup. Iya, mencapai target tujuan hidup itu tergantung tujuan kita tadi. Kalau tujuan kita untuk membahagiakan anak, menyekolahkan anak berpendidikan yang lebih baik, ya minimal keuangan kita itu mengaturnya harus dengan baik-baik. Kita harus mempersiapkan sejak dini biaya sekolahnya kedepannya bagaimana, apa cara mengatur keuangannya seperti apa, dan kita harus memikirkan juga berapa pendapatan yang kita dapatkan setiap harinya atau bahkan setiap bulannya. Jadi kita tidak boleh over. Kita itu untuk mencapai tujuan hidup tidak boleh terlalu ambisius, tidak boleh terlalu over. Maksudnya gini, pendapatan 10.000 tapi kita punya mimpi yang sehari 50.000, itu kan tidak baik juga. Berarti intinya jika kita ingin menggapai tujuan hidup kita tidak boleh ambisi. Ya, jangan terlalu ambisius. Ambisi boleh, ambisi untuk maksudnya kita lebih baik ke depannya, kita harus bisa mencapai tujuan hidup kita, tapi kan tidak dengan cara yang menggebu-gebu. Maaf ya tak potong ya. Dalam arti di sini kan jika kita tidak berambisi, dalam arti pasrah berarti. Ya bukan berarti pasrah, itu pertanyaannya malah bikin saya emosi ya. Kan saya sudah terangkan, saya sudah jelaskan. Kita itu harus menatanya dengan baik-baik. Dalam arti kan ya itu tadi, penghasilan 10.000, kita punya ambisi yang harus mengeluarkan biaya 50.000, ya enggak makan. Itu loh. Lah sing tak tanyakan yang sampean ya, berarti dalam kurung besar yang paling utama tujuan hidupnya menurut sampean itu gimana? Maksudnya? Dari sekian pembahasan kan tujuan hidup antara lain tadi yang seperti sampean omong kita
tujuan. Jika kita bertujuan ingin membahagiakan anak, ya membahagiakan anak. Jika kita tujuan kita ingin sukses, kita harus seperti ini, kan seperti itu. Nah, dalam kurung besar di sini sing paling menonjol tujuan hidupnya sampean itu piye? Yang paling menonjol, yang paling nah, dalam diri saya yang paling utama itu kebahagiaan anak, kebahagiaan keluarga itu. Dengan cara kita itu bekerja keras mencukupi kebutuhan mereka, karena tidak dipungkiri di zaman seperti ini kalau kita tidak mengejar materi itu tidak bisa. Kita memang harus bekerja keras semaksimal mungkin agar kita bisa menggapai apa yang kita inginkan, seperti itu. Berarti materi masih menjadi pokok utama dalam kehidupan rumah tangga, iya. Dalam kehidupan rumah tangga, dalam tujuan hidup seseorang, seperti itu. Karena tapi kan kadang seseorang tuh mempunyai tujuan hidup nggak cuma mengejar materi. Contohnya misalkan si A tujuan hidupnya itu untuk selalu beribadah, menyampingkan ekonomi, itu kan ada ya, seperti itu. Karena setiap manusia kan mempunyai tujuan hidup masing-masing, karena di sini kita membahas tentang tujuan hidup sampean, tujuan hidupku, tujuan hidup kita seperti ini. Mungkin teman-teman juga mempunyai tujuan hidup sendiri, itu yang bagi sudah berkeluarga atau yang belum berkeluarga. Apa sih tujuan hidup kalian? Kalian bisa komentar ya di kolom komentar di bawah, kita sharing sama-sama tujuan hidup kalian tuh seperti apa yang kalian inginkan, apa yang kalian impikan ya. Karena di sini saya sama istri cukup berdebat karena kadang kita beda pemikiran ya. Maka dari sini kan saya ngajak istri untuk membahas ini sama-sama, karena kan nggak mungkin saya membahas manusia itu mempunyai tujuan yang berbeda-beda dan mempunyai tujuan masing-masing yang menurut mereka terbaik untuk hidup mereka sendiri, seperti itu ya. Yang menurut kita seperti ini belum tentu terbaik untuk kalian. Sama juga tujuan hidup kalian yang terbaik untuk ke depan, untuk diri kalian belum tentu terbaik untuk kita, seperti itu ya. Berarti dampak positif jika kita memiliki tujuan hidup menurut sampean? Dampak positifnya itu membuat kita semakin semangat untuk bekerja, semakin tertata hidupnya. Jadi kalau misalnya kita punya tujuan hidup yang mungkin aku harus seperti ini, anakku harus seperti ini. Jadi kan kita punya planning di situ. Kita itu akan memanfaatkan waktu yang sebaik mungkin agar tujuan hidup kita itu tercapai. Jadi kita itu tidak menyalahgunakan uang, tidak menyalahgunakan waktu dan lain sebagainya. Berarti intinya di sini tujuan hidup itu untuk menata hidup kita lebih tertata supaya nggak amburadul cara jalannya. Kalau kita punya tujuan hidup itu hidup kita tidak amburadul, memang benar. Hidup kita lebih tertata, lebih. Jadi kalau untuk melakukan sesuatu hal yang konyol atau melakukan sesuatu hal yang kurang berguna, itu kita akan berpikir 1000 kali, karena kita punya pegangan hidup atau punya tujuan hidup seperti itu. Kalau tujuan hidup sampean bagaimana? Tujuan hidup sampean itu apa untuk sekarang ini? Kalau tujuan hidup saya di sini dalam arti saya terutama ingin membahagiakan keluarga. Kalau istri saya kan dia memilih untuk membahagiakan anak. Tujuan dia bagaimana nanti masa depan anak kita gitu ya, anak saya, anak istri, ya anak kita. Ya, kalau tujuan saya sih bukan seperti itu ya. Kalau tujuan saya sih terfokus ke keluarga. Contohnya kan saya sebagai seorang suami, jadi saya itu nggak bisa harus memilih anak saja ataupun istri saja gitu. Jadi dua-duanya saya pilih. Kebahagiaan mereka itu yang jadi tujuan hidup saya. Itu intinya. Kalau kebahagiaan suami kan saya nggak bisa menciptakan, karena dia yang harus membahagiakan saya. jadi saya nggak. Tapi kan nggak perlu dipungkiri juga, seorang istri juga harus ngebahagiakan suami. Dan masa suami terus yang ngebahagiakan istri, tapi istri nggak ngebahagiakan suami?
Ya seharusnya sih ya. Ya kan suami itu kalau lihat istri oh setiap hari di rumah ngurus anaknya dengan baik, terus apa namanya istrinya ndak aneh-aneh kan sudah cukup bahagia kalau itu laki-laki yang normal ya seperti itu. Jadi saya ndak perlu menyebutkan untuk membahagiakan suami saya, itu kan kesannya kayak seolah-olah itu aku harus berjuang. Ya kan contohnya kan kalau itu kalau kan nomor tujuan satu itu tujuan saya memang anak, tidak bisa. Kalau tujuan saya kan maksudnya di sini dalam arti ngebahagiakan istri kan, misalkan nih istri lagi kepengen apa, istri lagi pengen apa. Kalau kebahagiaan suami apalagi kan kopi sudah saya bikinkan, masak juga sudah, apa yang dia inginkan kan itu kan sudah cukup. Kalau rumah tangga kan kebahagiaannya cukup seperti itu, apalagi gitu. Kalau memang kalau perempuan kan banyak dibelikan ini itu untuk membuat hatinya bahagia, betah di rumah dan lain-lain. Sebaliknya saya membuat suami itu betah di rumah itu seperti apa? Contohnya saya masak, saya setiap hari minimal saya mandi. Biar suami betah di rumah seperti itu. Ya mungkin untuk pembahasan video kali ini cukup sampai di sini teman-teman ya. Next kita jumpa di video selanjutnya, karena jika kita bahas satu video ini nggak akan kelar, karena saya sama istri ini orangnya setiap hari sering debat, sering padon kalau bahasa Jawanya tuh ya. Maka kita next jumpa di video selanjutnya. Bagi teman-teman saya ingatkan kembali yang baru bergabung atau menemukan channel Retno Nano Official, di subscribe, like, komen, dan share agar teman-teman kalian mengetahui apa yang kalian tonton. Kita jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.